Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhuriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Thumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini Allah himpunkan kita di rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata menghitung jalanan Jakarta memakai jam dari Jogja itu tidak pas. Selesai urusan di Pekayon, Jakarta Timur tadi jam 8 perkiraan saya, 2 jam bisa sampai Soekarno-Hatta, jam 11 bisa terbang setengah 1, atau jam 1 kurang seperempat bisa sowan panjenengan semuanya. Ternyata Allah berkehendak lain, qadarullah wa masya'a fa'al. Mudah-mudahan jadwal Allah senantiasa kita terima dengan ridha menjadi jadwal yang terbaik insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dimohon oleh Ibrahim alaihi salam ketika dia membangun dasar-dasar Baitullah menjadi Ka'bah. Makna Ka'bah sesuatu yang menonjol. Qawaid, dasar-dasarnya telah ada sebelumnya. Dan ketika itu Ibrahim alaihissalam memanjatkan rangkaian doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, dan bangkitkan di kalangan mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yang akan mengajarkan kitab dan hikmah, dan yang akan mensucikan mereka. Kalau kita punya doa yang kita merasa itu belum dijawab oleh Allah, barangkali pertama-tama sore ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bercermin kepada doa Ibrahim. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah dalam jangka waktu yang sangat lama. Sebenarnya tentu saja ketika Ibrahim berdoa untuk penduduk Makkah, ya Allah, bangkitkan di kalangan mereka orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah, rumahmu yang mulia ini, seorang Rasul, maka bayangannya tidak jauh-jauh. Boleh jadi putranya Ismail, boleh jadi cucunya Ismail, buyutnya Ismail, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan sebagai Rasul untuk membimbing penduduk kota Makkah itu. Tetapi ternyata Allah menunda terkabulnya doa itu sampai berapa tahun? Menurut hitungan Sayyidina Abdullah bin Abbas, 4.200 tahun kemudian. Karena antara Muhammad sampai Isa alaihi salam 600 tahun, antara Isa sampai Musa 1200 tahun, antara Musa sampai Ibrahim 2400 tahun. Total 4.200 tahun jarak terbentang sampai doa Ibrahim itu diijabah oleh Allah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini kita berdoa, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, kok besok pagi belum soleh? Sabar Pak, insya Allah doa itu tidak ada yang sia-sia.
Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, berarti Allah sudah menyiapkan ijabahnya. Yang mengkhawatirkan itu kalau kita tidak mau berdoa. Kalau kita sudah berdoa, kata Sayyidina Umar, aku tidak peduli kapan, di mana, dalam bentuk apa Allah mengijabahnya. Pasti kalau Allah memberi taufik kepada hatiku untuk berdoa, berarti Dia sudah menyiapkan karunia-Nya. Yang aku khawatirkan adalah kalau aku tidak berdoa. Ibrahim berdoa, tetapi inilah, ternyata doa itu bukan soal seberapa cepat ia dijawab. Lebih penting dari itu, seberapa besar ia memberi manfaat. Bukan seberapa singkat kita menunggu dia terkabul, tetapi seberapa jauh, seberapa panjang dia akan menjadi maslahat. Ibrahim berdoa, yang didoakan itu kota Makkah. Indonesia ini tidak didoakan, apalagi Jakir. Tidak didoakan oleh Ibrahim untuk mendapatkan bimbingan seorang Rasul yang agung. Sama sekali tidak didoakan. Tetapi Allah itu perkara yang tidak kita minta saja, Dia senantiasa memberi. Maka pada apa yang tidak kita minta, pastilah Allah subhanahu wa ta'ala memberi lebih baik daripada yang kita minta. Maka Rasul itu dikabulkan Allah. Ibrahim cuma meminta untuk Makkah, Allah memberi untuk alam semesta. Risalah Rasul itu Ibrahim hanya berdoa sepanjang usianya, tetapi Allah memberikan risalah Rasul itu berlaku sampai hari kiamat. Maka inilah Nabi SAW yang kata Allah subhanahu wa ta'ala memiliki atas dasar doa Ibrahim alaihissalam itu 3 tugas penting kepada umatnya. Dia walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah mengatakan, dialah Allah yang telah membangkitkan di kalangan kaum yang ummi. Apa kaum yang ummi? Kaum yang ibu-ibu banget. Ummi itu kan ibu-ibu, al-ummiyin, kaum yang seperti ibu-ibu. Ternyata dari dulu ibu-ibu itu selalu dianggap pendidikannya lebih kurang daripada bapak-bapak, sehingga ummiyin diterjemahkan yang tidak membaca, tidak menulis. Tapi jangan tersinggung dulu. Tidak membaca dan tidak menulis pada masa Quraisy adalah ukuran kecerdasan. Yang bisa membaca dan bisa menulis dianggap kurang cerdas. Bisa ditangkap maksud saya, orang yang tidak membaca dan tidak menulis adalah lebih cerdas daripada orang yang membaca dan orang yang menulis. Bisa difahami, Pak? Karena ukuran kecerdasan zaman itu para penyair, Pak. Penyair itu kalau lihat gunung tinggi menjulang langsung terunte-unte ratusan bait syair tanpa perlu membaca, tanpa perlu menulis, itu cerdas, Pak. Tapi kalau lihat gunung, sebentar mana bukunya, tak tulis dulu ya syairnya, nah itu kurang cerdas, Pak. Kalau kemudian ada orang bersyair, seseorang mendengar, menyimak, langsung bisa hafal semuanya, itu cerdas, Pak. Tapi kalau kemudian dengar orang baca syair, sebentar ini kok bagus ya, tak catatnya dulu, lalu nanti tak hafalin, nah itu level kecerdasannya pasti bawah. Jadi orang Quraisy itu mengukur kecerdasan secara hal ini, sehingga yang tidak membaca, tidak menulis diasumsikan lebih cerdas. Maka ada orang yang sebenarnya benar-benar on, tidak membaca dan tidak menulis supaya dianggap cerdas. Al-ummiyin, rasulan, seorang rasul minhum dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayati. Untuk apa Allah menugaskan Rasul itu hadir di tengah-tengah umat untuk mentilawahkan kepada umat ini ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Maka umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang dijadikan oleh Allah sebagai perbaikan bagi generasi pertama. Demikian kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan generasi pertama
sesuai dengan misi kerasulan yang dibawa Rasulullah SAW, diperbaiki pertama-tama dengan yatlu alaihim ayati, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, mulai umur berapa mengajari anak membaca Al-Quran? Biasanya umur berapa anak-anak diajari baca Quran? Sebaiknya segera, bahkan mungkin sejak dalam kandungan. Ketika dia lahir, ajari langsung membaca Quran. Bagaimana cara mengajari membaca Quran? Jangan diajari mengeja huruf. Kita selama ini ngajari anak baca Quran kalau sudah bisa mengeja huruf hijaiyah. Padahal Rasulullah bisa mengeja huruf hijaiyah enggak? Tidak. Bagaimana cara Jibril mengajarkan Quran kepada Rasulullah? Yatlu alaihi, dibacakan secara tartil di hadapannya untuk ditirukan oleh Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah ngajari para sahabat membaca Quran? Apakah dengan ditulis kemudian dibaca per hurufnya? Tidak. Dibacakan oleh Rasulullah, dihafalkan oleh para sahabat, diulang-ulang sambil terus diamalkan. Jadi anak-anak kita ini jangan ditunda keinginannya untuk membaca Quran hanya dengan alasan belum bisa baca huruf hijaiyah. Quran bisa dibaca tanpa mengenal huruf hijaiyah. Yasru alaihim ayati, dengan dibacakan kepada dia Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini betapapun adalah sesuatu yang sangat mengubah. Allah sudah menantang siapapun untuk membuat yang serupa dengan Quran atau satu surah yang semisalnya. Tetapi mukjizatnya Quran dijaga sedemikian rupa oleh Allah. Tidak ada pernah yang mampu untuk memenuhi tantangan itu. Dan Quran ini ruh kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ruh kita asalnya dari mana? Fa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh kita dari Allah. Jadi ketika dia ada di dunia, ruh kita ini sedang merantau. Sementara jasad kita dari mana? Dari tanah. Maka ketika sedang di dunia, dia ada di kampung halaman. Jadi dalam tubuh kita ini ada dua hal yang tarikannya berbeda. Yang satu pengen kembali kepada Allah, kepada asalnya. Yang satu pengen bertahan lama-lama tinggal di bumi. Kenapa? Karena itulah masing-masing kampung halamannya. Kita dari tanah, maka ingin lama-lama berada bersama tanah, sehingga kita kemudian mengadakan perawatan, diluluri, dikasih pelembab, dikasih pemutih, dikasih pengencang biar gak keriput. Perawatan macam-macam bentuknya, spa, sepi, macam-macam. Kenapa? Karena memang jasad kita asalnya dari tanah, pengennya lama-lama bersama tanah di bumi. Sementara ruh kita sebenarnya setiap saat meronta-ronta ingin kembali kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Satu-satunya cara menghibur dia supaya dia tetap bertahan di situ sampai masa tugasnya selesai adalah dengan menghiburnya dengan berbicara dengan asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti bapak-bapak kalau kemudian bertugasnya di Surabaya, keluarganya di Solo, bertugasnya di Surabaya, keluarganya di Jogja, bertugasnya di Surabaya, keluarganya di Madura misalnya. Bagaimana meredakan kangen itu? Telepon, Skype, WhatsApp, macam-macam caranya menghubungkan diri dengan asal kita. Coba kalau kita tidak terhubung dengan asal kita itu, kalau kita tidak mendengar suara istri kita di seberang sana, Assalamualaikum abang sayang, Masya Allah, tetap semangat ya bang, kami mendoakan dari sini, love you, gitu.
Ini bapak-bapak kayaknya kok. Sehari ini sudah bilang I love you berapa kali sama istri, Pak? Bapak-bapak itu kadang, dia kan sudah tahu saya mencintainya, masa gitu harus diomongin terus. Allah juga tahu, Pak, isi hati kita. Tapi ungkapan cinta kepada Allah itu harus dilafalkan sehari minimal 17 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Ibnu Qayyim, ungkapan cinta Ar-Rahmanir Rahim, ungkapan harap, Malik Yaumiddin, ungkapan takut. Ungkapan cinta kepada Allah itu sehari dilafalkan minimal 17 kali. Kenapa? Rakaat salat kita rukunnya dengan mengucapkan surat Al-Fatihah. Kalau pada Allah yang maha tahu segala isi hati, cinta harus terus dilafalkan. I love you ya Allah, maka segala puji bagimu Rabb semesta alam, itu harus diungkapkan kepada istri. Harusnya dosisnya bukan cuma 17 kali sehari, lebih. Rindu itu kekuatan, tapi rindu itu juga bisa menjadi kelemahan. Maka cara dia untuk menjadi kekuatan adalah selalu terhubung, connected dengan yang dirindukan. Maka kita ini diajar untuk connected dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salat yang 5 kali sehari semalam. Ingat kepada Allah, agar apa? Agar tidak berbuat serong. Maka salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari keji dan mungkar yang merupakan kedurhakaan kepada Allah. Kalau stay connected, selalu terhubung, insya Allah terjaga dari pelanggaran. Yang pekanan dengan Jumatan, yang bulanan dengan Ayyamul Bid, yang tahunan dengan Ramadan. Stay connected, selalu terhubung. Dan satu-satunya cara terhubung yang paling indah, paling agung, paling dahsyat bagi manusia adalah Quran. Dengan Quran mengisi dadanya, Allah lah yang memberi kekuatan kepada ruhnya. Kalau ruh itu kuat, maka dia bukan cuma bisa memikul ujian-ujian yang kemudian ditimpakan Allah kepada dirinya, tetapi dia bisa memikul ujian-ujian yang jauh lebih besar daripada itu. Ujian untuk keluarganya, ujian untuk kaumnya, ujian untuk bangsanya, ujian untuk negaranya. Dia akan mampu pikul semuanya karena Allah yang memberinya kekuatan. Dan kekuatan dari Allah tidak selalu identik dengan fisik. Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah Daulah Bani Umayyah, punya badan yang sangat kekar, bisa mengangkat beban-beban yang sangat berat. Tapi Al-Walid bin Abdul Malik, ketika ada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ketika ada Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur-gubernurnya yang sering bertindak offset dibandingkan apa yang diberikan sebagai wewenang oleh sang khalifah, gemetar. Dia tidak menegur Hajjaj bin Yusuf, paman Hajjaj, kenapa kau lakukan ini? Apakah tuanku berpikir kalau aku tidak melakukan itu maka tahta tuanku masih selamat? Iya paman, aku tahu. Begitu. Khalid Abdullah Al-Qasri, kenapa paman Khalid bin Abdullah melakukan hal ini? Apakah kalau tuan pikir aku tidak melakukan itu, tuan masih jadi khalifah? Iya, aku tahu. Baiklah kalau begitu. Gitu, padahal badannya kekar. Beda dengan adik iparnya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Yang Walid digantikan Sulaiman, Sulaiman digantikan Umar bin Abdul Aziz, sepupu sekaligus adik ipar mereka. Keputusan pertamanya, karena Hajjaj bin Yusuf sudah mati, dia panggil Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dia tulis surat. Di surat itu berbunyi, kalau paman Khalid bin Abdullah Al-Qasri menerima surat ini, tolong ikat tangan paman sendiri dengan rantai. Mintalah dikawal, jalan kakilah dari Makkah ke Damaskus. Aku menunggu kedatangan paman, sebab ada ribuan orang yang menggugat paman atas kezaliman yang paman lakukan. Khalid bin Abdullah Al-Qasri menerima surat Umar bin Abdul Aziz, gemetar badannya. Dia ikat dirinya dengan rantai, diikat sendiri Pak, minta pengawal, jalan kaki dari Makkah ke Damaskus. Di Damaskus ketemu Umar bin Abdul Aziz yang badannya sudah sangat kurus dan ringkih. Kemudian Umar bin Abdul Aziz yang tangannya gemetaran mengatakan begini, paman, masuklah ke penjara, tunggu di sana sampai aku menghadirkan semua orang yang punya hak untuk menuntut paman. Ini tangannya gemeteran, lapar, kurus, lemah, belum sarapan, kecuali roti dengan bawang yang baunya menyengat itu.
Gemetaran begini. Tapi Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang dulu berani menghardik Walid bin Abdul Malik kepada Umar bin Abdul Aziz, dia siap jalan kaki masuk ke penjara. Tabaraka, kekuatan dari Allah, kekuatan takwa, dan takwa itu dijaga semata-mata pastilah dengan Al-Quranul Karim. Qila li Hasan Al-Basri, fulan yahfadul Quran. Dikatakan kepada Hasan Al-Basri, fulan adalah penjaga Al-Quran, hafidul Quran, orang yang menghafal. Kata hafid artinya juga penjaga Quran. Kata Hasan Al-Basri, balil Quran yahfadu, kebalik, Quranlah yang menjaganya. Jadi bukan kita yang menjaga Quran dengan menghafalnya, tetapi ketika kita berusaha untuk kemudian menghafal Quran, maka Quranlah yang menjaga kita. Bukan cuma menghafal lafaz-lafaznya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beralih dari 10 ayat sampai kami mengamalkannya. Bapak Ibu, ada yang putranya diikutkan program menghafal Al-Quran cepat? Saya sarankan jangan, Bu. Jangan, Pak, mohon maaf tidak ngembosi, tetapi Bu ya jangan cepat-cepat. Wong Rasulullah saja ngapalin Quran 22 tahun. Berapa lama Rasulullah menghafalkan Quran? 22 tahun, Pak. Sejak umur 40 sampai 63. Lebih dari 22 tahun. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi maksud saya, mitos kalau kemudian mengatakan Quran dihafal harus cepat. Enggak harus cepat. Rasulullah ngapalin Quran 22 tahun lebih, enggak apa-apa. Juga mitos kalau kemudian dikatakan ngapalin Quran itu hanya di golden age, ketika umurnya masih muda. Rasulullah mulai ngapalin Quran umur 40, Pak. Abu Bakar As-Siddiq mulai ngapalin Quran umur 38. Utsman bin Affan ngapalin Quran mulai umur 39. Tua-tua, Pak. Ada yang sudah 39 ini, 40. Semuanya di bawah. Belum terlambat untuk kemudian menjadikan Quran sebagai kekuatan kita. Doa apa nggak boleh baca hafal Quran cepat? Boleh, tetapi sesudah itu harus ada langkah lain. Karena hafalan Quran itu lebih liar daripada kuda liar. Dia cepat sekali lepasnya. Jadi kalau orang sudah disibukkan untuk menjaga hafalan Quran, ada hal yang penting untuk kita tahu bahwa kekuatan Quran itu melalui penghayatan, bukan sekedar hafalan. Meskipun hafalan itu penting sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang tidak hafal surah Al-Ikhlas? Ada yang tidak hafal surah Al-Ikhlas? Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu lebih hebat daripada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika tubuhnya ditelanjangi oleh Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf, ditarik dari dalam kota Makkah di atas pasir membara, dibaringkan dia di tengah terik, kemudian ditindihkan batu hitam ke atas badannya, dicambuki sampai 2 orang ini, Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf, kakak beradik, nyambukin dia sampai yang nyambukin capek. Kalau yang nyambukin capek, yang dicambukin gimana? Tetapi yang keluar dari lisannya ahad, ahad, ahad. Keterangan dari beberapa mu'arrikh, para pentelaah sejarah, menyatakan sebenarnya Bilal mau baca surah Al-Ikhlas, Pak, tapi belum hafal, baru hafal 1 kata, ahad, ahad, ahad. Dari surah Al-Ikhlas 1 kata, Pak, tapi bisa memberi kekuatan seperti itu di tengah padang pasir membara, terik mentari membakar, ditindih batu besar, dicambuki sampai capek, kemudian tetap teguh beriman. Siapa yang bisa menghadirkan surah Al-Ikhlas dengan kekuatan seperti itu? Quran ini pilar kebangkitan umat, karena dia memberi kekuatan kepada rohnya umat ini, seperti dia
surah Al-Ikhlas yang baru dihafal satu kata, Ahad, memberi kekuatan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Kekuatan yang luar biasa. Quran dengan segala mukjizat yang luar biasa, yang menuntut kita untuk terus belajar, tidak henti-henti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangankan kita, orang Arab yang paling Arab itu kalau nggak belajar, nggak ngerti tentang Quran, nggak ngerti makna Quran, Pak. Saya dulu berpikir orang Arab semuanya paham Quran, ternyata enggak. Saya pikir dulu orang Arab semuanya fasih baca Quran, ternyata enggak, Pak. Quran itu anugerah Allah, benar-benar anugerah Allah. Karena ya bayangannya ya Pak ya, Quran itu ya bahasa kerama inggil kayak gue. Lah ya setiap hari orang Arab bicara bahasa ngapaknya masing-masing, dari ngapak kalau gayung mas, sampai ala cik-cik Surabaya itu kan kalau pakai janduk situ tuh jembes semua. Ya, orang Arab dari barat sampai ke timur logatnya sama dengan logat Jawa, setara dengan logat Jawa dari logat Banyumas yang ngapok-ngapok ya bagus itu ya. Ya itu bahasa Jawa yang asli kayaknya kayak begitu itu, sampai yang pedes gitu. Sedangkan Quran itu bahasanya sangat tinggi, agung, mulia, Pak. 2012 saya di Gaza, halaqah Quran sama orang Gaza. Alhamdulillah satu halaman sama syekhnya yang doktor lulusan ulumul Quran dari Damaskus, dibetulkan 3 kali Pak satu halaman. Alhamdulillah. Ada teman orang Gaza baca Quran dibetulkan tiap kata, Pak. Wasbir nafsak, wasbir nafsak. Itu kalau kita kan besoknya nggak berangkat, Pak. Ustadznya susah ngapoi gitu. Tapi teman saya yang dari Gaza itu Masya Allah rajin tiap hari datang paling awal, padahal yang nggak maju-maju dari dulu gitu aja bacanya. Tabarakallah, kegigihan itu yang memberi kekuatan. Bukan soal lafalnya lancar atau belum, tapi semangat belajar yang sangat luar biasa. Seperti Bilal. Dulu saya kira semua orang paham Quran kalau bisa bahasa Arab, paham Quran. Enggak juga, Pak. Ada ayat, nanti sebentar lagi ayatnya terkenal karena tentang Ramadan. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Maka makan dan minumlah di malam-malam Ramadan itu sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Dengar ayat itu, Adi bin Hatim At-Tai, kepala suku Tai yang masuk Islam, dan kemudian dia adalah sastrawan terbesar pada zamannya, ahli bahasa Arab paling terkemuka. Itu pulang ke rumah, apa yang dilakukan, Pak? Nampan besar diisi makanan, taruh samping tempat tidur. Malam itu dia makan, kemudian bawah bantalnya ditaruh igal tali pengikat unta, satu warnanya putih, satu warnanya hitam. Malam itu makan gitu, habis makan buka bantal, masih putih, masih hitam, geledak. Bangun lagi, makan lagi, buka bantal lagi, masih putih, masih hitam, geledak. Bangun lagi, buka, makan lagi, habis itu buka bantal lagi, masih putih, masih hitam, sampai siang. Kemudian menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah mengamalkan perintah Quran, tapi kok tidak terjadi apa-apa. Kata Nabi SAW, apa yang kau lakukan? Cerita dia. Kata Nabi sambil tertawa, subhanallah, besar sekali bantalmu itu ya Adi, panjang sekali malammu itu hai Adi. Bukan begitu maksudnya, tetapi begitu terbit fajar hentikan makanmu, mulai puasamu. Oh, sastrawan, adib paling agung. Kalau nggak belajar, nggak ngerti makna Quran, Pak. Ada lagi, Sayyidina Umar bin Khattab, afqahul fuqaha'is sahabah, orang yang paling fakih di antara semua fuqahanya sahabat itu Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi satu hari dia baca surah Abasa di atas mimbar Masjid Nabawi sampai ayat wa fakihatan wa abba. Nangis, Pak. Kenapa? Ya Allah, alimna fakihah. Kami tahu fakihah itu apa? Wa thamarat, itu buah-buahan. Tetapi apakah yang namanya abba itu? Apakah yang namanya abba itu? Umar bin Khattab tidak tahu apa artinya abba, kata dia.
Lalu ada badui di pojokan berdiri, ya Amirul Mukminin, kalau tanya tentang Abba, tanya sama kami. Loh, Abba itu apa wahai saudara Arab? Kata si badui, Abba itu kalau ada hujan turun di padang pasir, beres begitu, terus air itu tersimpan di ceruk-ceruk batu, di sela-sela tanah, di genangan-genangan kecil di pasir. Kok hari berikutnya itu sudah tumbuh rumputnya, rumput yang kayak begitu, namanya Abba. Wong kami nggak tahu sebelumnya itu benihnya sembunyi di mana. Tiba-tiba hujan turun, lalu ujuk-ujuk ada rumput keluar. Itu sama dengan kita di Indonesia. Begitu hujan turun, sawah yang kering ada ikannya. Ikannya kemarin sembunyi di mana coba? Itu kata orang Arab, itu Abba, ya Amirul Mukminin. Kata Umar sambil bertakbir Allahu Akbar, di sujud syukur, terima kasih kepada badui yang mengenalkan kata Abba. Jangankan itu, Quran ini Masya Allah berlapis-lapis ilmunya. Satu hari, satu di antara 7 pendekar sakti Madinah, 7 fuqaha Madinah, namanya Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, keponakannya Aisyah, mengatakan kepada bibitnya, bibi, aku membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayatawwafa bihima. Safa dan Marwah itu syiar-syiar Allah. Siapa haji atau umroh, maka tiada dosa baginya untuk bersa'i di antara keduanya. Kalau dilakukan tiada dosa, bibi, berarti tidak dilakukan lebih baik lagi. Jadi sa'i itu kayaknya bukan rukun haji deh dari ayat ini. Kata bibinya, subhanallah nak, bukan begitu. Ayat ini turun saat umratul qadha. Pada saat itu orang-orang Ansar ikut manasik bersama Rasulullah. Begitu sampai di Safa diajak sa'i, mereka keberatan. Kenapa? Antara Safa dan Marwah terdapat sebuah berhala manat yang sangat besar, dan di sampingnya ada pohonnya. Berhala manat itu sesembahannya orang-orang Ansar di masa jahiliyah. Pohon besar itu tempat gantungin doa-doa dan harapan mereka. Jadi kalau ada training, ada pohon harapan, tiru-tiru orang Ansar zaman jahiliyah itu, gantung pohon harapan. Maka ketika diajak sa'i, orang Ansar ogah. Kenapa? Ketemu mantan itu nggak enak. Jadi diajak Safa, diajar sa'i antara Safa dan Marwah. Ogah ya Rasulullah. Kenapa ogah? Di sana ada manat, kami sudah nggak menyembah manat, kami nggak ada urusan dengan manat, kami nggak mau ketemu manat. Kata Nabi SAW, bukan begitu, ini nasib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan ayat, kamu lewat mantan itu nggak dosa, apalagi kalau nasihatin baik-baik gitu, nggak dosa. Safa dan Marwah itu syiarnya Allah, kebertepatan saja ada manat di sana, udah nggak usah peduliin, pokoknya sa'inya Safa Marwah, bukan karena ada manatnya. Memang nggak enak gitu ya, satu tempat dengan mantan itu. Dirasakan oleh orang-orang Ansar. Tabarakallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran ini berlapis-lapis ilmunya, tidak habis-habis mengkajinya. Tetapi kekuatan utama Quran di mana, Pak? Ketika Anda berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Bagaimana Allah menunjukkan jalan yang lurus kepada Anda? Menurunkan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menunjukkan jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan mengisahkan cerita-cerita, bukan sekedar do and don't. Do and don't-nya ada, tapi nggak banyak. Yang lebih banyak, Quran itu memberikan kepada kita panduan tentang jalan lurus melalui kisah. Ada cerita orang-orang yang diberi nikmat, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad dan alaihi wasallam, orang-orang bersama mereka. Ada cerita tentang jalannya orang yang dimurkai dan jalannya orang yang sesat. Ada jalannya iblis, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, ada Bal'am, ada Samiri, ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid bin Mughirah, ada As bin Wa'il As-Sahmi, ada Abu Jahal, Amr bin Hisham, ada Abu Lahab, ada Nadar bin Haris, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kesemua mereka, cerita Quran adalah cerita tentang orang yang diberi nikmat, cerita orang dimurkai, cerita orang yang sesat, supaya kita menemukan jalan lurus itu, supaya kita menemukan jalan lurus itu.
Maka kemarin saya di Denpasar bercandaan sama bapak-bapak yang sedang kenceng-kencengan rebut bener. Saya tanya, Pak, kalau penjenengan ngaji hasilnya apa? Apakah hasilnya ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia, saya lebih berilmu daripada dia, saya lebih di atas kebenaran daripada dia, saya lebih mulia daripada dia? Ana khairu minhu kira-kira kata-katanya Adam atau iblis? Iblis. Ngaji yang benar hasilnya pasti apa? Rabbana zalamna anfusana. Pasti ngaji yang benar itu hasilnya kayak Adam, yaitu ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Ngaji kita hasilnya Pak, hasilnya gitu, jadi orang yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sungguhnya saya ini ya dapat keutamaan kayak begini karena ilmu yang ada pada saya. Kira-kira itu Qarun atau Musa yang ngomong begitu? Qarun, Pak. Jadi kalau ngaji ke arah Qarun bahaya. Sebaiknya ngaji itu hasilnya kayak Musa. Musa bilang apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apa yang kau turunkan di antara kebaikan, aku ini sangat fakir. Kalau ngaji menuntun kita makin berhajat kepada Allah. Jalan lurus itu di situ. Meskipun jalan lurus itu tidak selalu mulus. Yang mulus saya catat dari jalan lurus yang ada di dalam Quran itu cuma satu, jalannya Sulaiman. Kecil-kecil jadi pangeran, gedenya jadi raja, jadi nabi, menguasai segala-gala. Itu Sulaiman. Kalau ada orang yang jalan lurusnya kayak Sulaiman, nggak usah iri. Memang skenarionya skenario Sulaimaniyah. Kita skenarionya apa? Ikuti, ridho kepada Allah dengan pembagian itu yang asyik-asyik saja. Bapak-bapak ada yang ganteng, hati-hati. Orang yang ganteng skenarionya paling rumit. Yusuf alaihissalam disayang orang tua, didengki saudara, dibuang ke sumur, ditemukan orang tapi kemudian dijual sebagai budak. Itu tadi apa lagi? Jadi sudah mengalami sibling rivalry, sudah mengalami murder trial, sudah mengalami human trafficking, sudah mengalami slavery. Ngeri banget itu hidupnya orang ganteng. Habis slavery, sexual abuse. Ini pokoknya istilahnya biar agak aneh-aneh gitu ya. Habis slavery, sexual abuse. Dulu saya suka bercandaan tapi tadabbur sama teman-teman waktu SMA. Kita ini kira-kira kayak digoda kayak Nabi Yusuf. Kira-kira lu ya, bajunya sobek bagian mana? Kalau Yusuf kan sobek belakang, tapi Pak Yusuf sudah pindah ke Jogja. Subuh, kalau beliau kan sobek belakang. Kalau kita sobek mana? Kata teman saya sobek samping aja lah. Loh kenapa kok sobek samping? Ya saya ini tidak sesolah yang sobek belakang, tapi insya Allah juga tidak sebejat yang sobek depan, yang tengah-tengah. Sexual abuse, fitnah, terus apa lagi? Fitnah kenapa? Itu wanita yang sangat dihormati, seakan ibu baginya itu. Begitu sampai pintu mengatakan, apa balasannya mas buat orang yang kamu sudah baikin gini tapi mau berbuat buruk sama aku, gitu kan? Fitnah. Habis fitnah, meskipun dia dibela, apa yang terjadi? Sexual harassment, Pak. Bullying seksual yang sangat luar biasa dialami Yusuf. Gara-garanya itu wanita, siapa namanya? Zulaiha. Tapi di Quran nggak ada namanya, Pak ya. Allah tuh maha santun. Kalau orang bermaksiat nggak punya malu disebut namanya. Contoh tabat syada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab disebut, Pak, nggak punya malu. Wanita ini masih punya malu, jadi nggak disebut namanya. Apa buktinya punya malu? Sebelum budain Yusuf, dia tutup pintu-pintu, berarti masih punya malu. Maka Quran menyebut dia sebagai Imro'atul Aziz. Terjemahnya oknum istri pejabat. Loh serius, yang namanya Imro'atul Aziz itu oknum istri pejabat. Digosipin ibu-ibu dharma wanita, tersinggung, belum pernah lihat si budak saya kayak apa, berani ya menghina saya, tergoda. Lihat dulu, diundang ke rumah, kasih pisau, kasih hidangan. Yusuf berjalan, iris-iris jari semuanya.
Jadi standar ganteng ini segini Pak. Kalau orang liatin kita ngiris jari nggak terasa, baru disebut ganteng. Kemudian apa yang terjadi pada Yusuf? Dia bilang, apa Rabbi, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi keinginan mereka. Kira-kira diajak ngapain Pak? Kalau Yusuf mengatakan, ya Rabbi, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi keinginan mereka. Seksual bullying luar biasa. Ya Allah. Itu masih belum cukup, di penjara ngalamin dikhianati temen. Ya khianatnya karena lupa, tapi lupanya kebangetan 7 tahun Pak. Itu temennya di penjara dibilang, nanti kalau ketemu raja tolong sebut kasus saya korban kriminalisasi. Nggak salah tapi masuk penjara. Kata temennya siap. Lupa Pak, lupanya 7 tahun menurut tafsir. Baru ingat ketika negara menjelang krisis. Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Itulah cara Allah memberi tamkin kepada Yusuf. Maka Bu, suaminya nggak ganteng nggak apa-apa, adanya seperti itu qanaah. Kalau ganteng bahaya. Subhanallah. Ini kisah-kisah Quran memberi kekuatan kepada kita. Kata Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita agar kalian memahami skenario hidup kalian melalui skenario hidup orang-orang yang jauh lebih dahsyat ceritanya daripada kalian. Ini rekor yang putranya paling banyak di sini berapa Pak? Berapa putranya? 6? 2 anak cukup, 3 anak lebih dari cukup, 4 anak baik, 6 anak baik sekali, 7 ke atas istimewa, kan begitu ya? Berapa yang soleh dari anak-anak ibu? Semua ya Bu ya, insya Allah. Anda jauh lebih beruntung dari seorang bapak yang sangat soleh, anak dari bapak yang jauh lebih soleh, anak dari kakek yang sangat-sangat soleh. Namanya Yakub, anaknya 12, yang nakal 10, yang soleh hilang. Tabarak rahmat. Berat hidup di dalam kisah-kisah Quran itu. Mbak-mbak ada yang belum menikah? Sudah minta suami yang saleh kepada Allah? Allah tanya, buat apa? Mbak-mbak serius ini. Sudah minta suami yang soleh sama Allah? Sudah. Penting gak suami soleh? Penting gak suami soleh Bu? Penting. Saya tanya, ada 2 wanita yang dijadikan tamsil dalam Quran untuk keimanan. Satu namanya Maryam, siapa suaminya? Enggak ada. 2 namanya Asiyah, siapa suaminya? Fir'aun. Soleh enggak? Enggak. 2 wanita ini, satu enggak punya suami, satu suaminya enggak soleh. Tapi mereka wanita paling mulia. Jadi suami soleh penting enggak? Masya Allah Pak, ini istri-istri solihah, mereka masih menganggap penting makhluk yang bagian sini. Enggak, saya enggak ngajarin terus nanti berdoanya kayak gitu. Ya Allah, aku minta suami sedahsyat Fir'aun. Jangan. Tetap minta yang terbaik, ikhtiarkan yang terbaik, lewat jalan yang terbaik. Insya Allah Allah berikan yang terbaik. Jadi nanti kalau punya abang laki-laki, punya kakak, bilang sama kakak, Kak, Bang, tukeran temen yuk. Maksudnya gimana Dik? Ya teman abang buatku, temanku buat abang. Skenario bisa diatur. Atau kalau sama bapaknya, bilang sama bapak, Pak, nanti kalau Jumatan di soft pertama kok ada yang soleh, muda, ganteng, pakai batik, kerjanya di Kanwil DJP gitu ya, kok ya diajak pulang ke rumah makan siang gitu. Itu kan tugasnya orang tua memang gitu. Tugasnya wali itu bukan cuma jadi curi. Dok, kamu sudah punya calon belum? Sampun Pak, yang mana yang itu? Bapak gak setuju. Itu namanya curi. Bapak itu bukan curi, Bapak itu panitia. Termasuk mencarikan. Kalau nggak ada bapak, kakek, pesenin kakek, nanti Jumatan jangan lupa Mbah Kakung ya, lihat shop pertama. Kalau ada yang soleh ajak pulang ke rumah untuk makan siang. Iya tentu. Tapi kadang-kadang kakek suka salah paham, yang diajak ke rumah seumur beliau semua. Subhanallah. Itu ikhtiar, semuanya ikhtiar. Bagian dari cara terbaik kita menjemput yang terbaik. Jadi ini semuanya cermin.
Dari Ayub yang paling sakit sampai Sulaiman yang paling kaya. Dari Dzulqarnain yang paling jaya sampai Musa yang paling nelangsa. Anda kalau jadi pemimpin stres, banyak-banyak baca kisah Musa. Stres Anda nggak apa-apanya dibanding stresnya Musa. Sudah ngomong berat, nggak jelas omongan beliau itu. Masa lalu juga ada catatan, track recordnya Musa itu pernah bunuh orang gitu, dijadikan sama Allah jadi rasul, punya hutang budi sama musuh gitu. Susah jadi Musa. Dan anak buahnya paling, ya Allah, saya sampai kalau ketemu teman-teman LDK itu, yang ketua LDK banyak tadabbur kisah Musa. Ada ketua LDK yang sangat tragis nasibnya, yaitu Musa, pemimpin LDK Bani Israel. Berat jadi Musa. Itulah kenapa namanya paling banyak disebut dalam Quran, karena Musa jadi model untuk Rasulullah. Melecut Rasulullah, hayo Muhammad lisanmu fasih, gak kayak Musa. Hayo Muhammad masa lalumu jernih, gak kayak Musa. Hayo Muhammad kamu gak punya hutang budi sama musuh, gak kayak Musa. Hayo Muhammad kamu punya sahabat-sahabat setia, gak kayak Musa. Ayo Muhammad semangat. Maka Rasul itu tiap kali disakiti apa kata beliau? Rahimallahu akhi Musa faqad udiya asyadda min hada. Ya Allah, semoga Allah menyayangi saudaraku Musa, beliau pernah disakiti lebih parah daripada saya. Kekuatan dari Quran itu di situ. Kebangkitan umat juga dimulai dari kekuatan-kekuatan. Coba bayangkan kalau di umat ini ada yang merasa meniti, saya adalah Yusuf, saya ganteng, banyak ujian. Saya adalah Ayub, sakit begini, tetapi insya Allah doa-doa saya mustajab di sisi Allah. Saya adalah Yunus, kenapa? Meninggalkan tugas, terus makan ikan. Kalau Yunus meninggalkan tugas dimakan ikan gitu ya. Kalau ini meninggalkan tugas dan makan ikan, Pak makan dulu sebelum saya dimakan gitu ya. Inilah kekuatan umat dari Quran yang sangat luar biasa. Yang kedua Bu, masjid. Ini waktunya kok ya cepet banget ya. Masjid. Kekuatan kedua dari umat ini adalah masjid. Masjid di mana Rasulullah membangunnya pertama kali sebagai asas peradaban di Kuba dan di Madinah. Masjid yang mana di masjid itu Allah Subhanahu wa taala mempertautkan hati-hati dari bertautnya fisik, Pak. Kalau kita secara fisik gak nyaman, maka hati kita gak akan bertaut. Oleh karena itu yang namanya meluruskan saf, sabda Nabi SAW, sawu sufufakum saful aqdama wal manakib walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Apa artinya? Sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, saful aqdama wal manakib, bariskan telapak dengan telapak, pundak dengan pundak, sambungkan. Kenapa? Kalau secara fisik kita nggak nyaman untuk nyambung, gimana hatinya bisa nyaman untuk nyambung? Saful agama manakib walayyinu, lembut-lembutlah bi'aidi ikhwanikum, kepada saudara yang di samping kalian, lembut-lembutlah. Jadi keliru juga ada orang itu sangat semangat merapatkan saf, tapi sama saudaranya nggak lembut, kakinya digeser pidek gitu ya. Keliru juga. Meluruskan safnya benar, menyambungkan safnya benar, tapi tetap wajib lembut. Ayo mas, ini mas, Masya Allah, saya tuh sayang nih sama jenengan. Enggak, sayang sebagai mukmin itu loh, wah gitu loh mas. Zaman sekarang curigaan. Tempat dipertautkannya hati. Kenapa? Karena nyambung. Masjid Salahuddin punya data seluruh nama jamaah, berapa gajinya, tingkat pangkat golongannya, keluarganya kayak apa, begitu. Sudah sholat atau belum, keluarganya bagaimana. Ini penting, karena pilar pertama masjid pemetaan, sebagaimana Rasulullah mengenal para jamaahnya. Kami di Jogokarian punya sensus jamaah, setiap tahun diupdate menjelang Ramadan datanya Pak, sampai meliputi data-data ibadah. Jadi ada yang tanya, itu gimana caranya mendata ibadah orang itu? Oh gampang Pak, relawan sensus kami anak-anak Hamas. Hamas itu himpunan anak-anak masjid, anak-anak TPA. Jadi dia mendata temennya, dia tanya sama temennya, bapakmu sholat enggak Jadi data-data yang seperti itu ada, sehingga kita bisa merencanakan program yang disebut mensolatkan orang hidup.
Kalau mensolatkan orang mati banyak yang bisa, Pak. Mensolatkan orang hidup itu yang susah. Nah, di Jogokarian tahun 2004-2005 ada 278 orang mukallaf yang sudah balik, berakal, muslim, tapi belum sholat. Dari data itu diolah untuk bikin program mensolatkan orang hidup. 2014-2015 alhamdulillah tinggal 57. Gimana caranya? Banyak program, Pak. Kita bikin komunitas sepedaan bareng-bareng. Yang suka sepedaan ditemani oleh aktivis masjid yang suka sepedaan. Akhirnya kemudian di jalan diajak mampir masjid sholat duha. Mereka belum ikut, tapi kemudian habis sholat duha layah-layah di tiang masjid, ngobrol-ngobrol, curhat berbagai urusan. Lama-lama mau diajak sholat. Yang belum mau biasanya banyak alasan. Diajak sholat, celana saya kan pendek. Sudah siap itu aktivis masjidnya di dalam tasnya. Ini sarungnya, Mas. Dia ada yang bilang, baju saya kotor ya. Ini baju koko baru, Mas. Alasan itu ada saja. Belum mandi junub ya. Kasih sabun, kasih sampo, kasih alat mandi gitu ya. Pokoknya gimana caranya, ayo sholat. Akhirnya kemudian berdirilah yang namanya Jambuel, Jamaah Masjid Bersepeda Ontel. Dari Jambuel itu kalau berangkat ke masjid ampir-ampiran, klinong masjid bro gitu. Lalu kemudian mereka bikin kegiatan-kegiatan macam-macam. Mancing, sampai Ustadz Jazir itu beli mobil khusus untuk mancing. Yang suka mancing difasilitasi, ayo. Kemudian diajak sholat juga dengan jebakan yang sama. Batu akik, masjid itu pada musim batu akik booming, beli alat gosok sama alat potong batu. Kemudian didatangkan ahli pembuat cincinnya, embannya itu di depan masjid. Pokoknya waktu sholat tiba diajak sholat oleh yang ngurusin batu itu. Ayo sholat, Pak. Saya kan celana pendek. Sama jebakannya, Pak. Ini sarungnya, Pak. Pemetaan membuat orang beribadah. Dari beribadah apa yang membuat nyaman hati? Ketentraman, kecukupan karena yang di rumah cukup. Maka sahabat-sahabat menjadikan tiang Masjid Nabawi itu, kalau berangkat ke masjid bawa gandum segenggam. Di tiang Masjid Nabawi itu ada kantong. Setiap kali mereka masuk masjid dimasukkan gandum yang dibawa dari rumah itu ke dalam kantong. Untuk apa? Untuk saudara yang setelah salam rasanya kemudian kepikir di rumah tadi kok nggak ada yang dimasak, dia bisa ngambil segenggam dari kantong gandum itu, dibawa ke rumah untuk dimasak oleh istrinya. Ini sistem ketahanan pangan yang luar biasa berawal dari masjid. Kami itu coba mengamalkan sunnah di Jogokarian juga begitu. Kita bikin kotak, bukan cuma kotak infak uang, tapi kotak infak beras. Ibu-ibu kita ingatkan, kalau masak Bu sisihkan segenggam, bawa ke masjid. Maka ibu-ibu itu setiap hari masak, nguntisi beras plastik kecil, dicemplungkan ke kotak infak beras di masjid. Masya Allah, ternyata berkahnya luar biasa. Ketentraman, ketahanan pangan yang luar biasa dari masjid. Masjid itu juga harusnya menjadi tempat layanan kesehatan terjadi, di mana kemudian dulu 2 dokter dari Mesir kiriman Muqawqis mendidik Hafsah dan kawan-kawannya untuk menjadi dokter-dokter di masjid. Ketika perang Khandak, yang namanya serambi masjid dijadikan bilik-bilik perawatan dengan dipasangi tenda-tenda. Masjid Jogokarian membawa semangat itu. Tahun 2005 kami mendaftarkan lewat takaful seluruh jamaah Masjid Jogokarian itu asuransi kesehatan universal coverage, mendahului kartu sehat dan mendahului BPJS. Kemudian bagaimana dari masjid itu ditata sebuah kegiatan kebudayaan. Dulu Rasulullah dan Aisyah duduk di depan rumah memandang ke arah masjid dengan saling menempelkan pipi satu sama lain. Pak, Bu, jangan malu untuk melakukan hal seperti ini. Rasulullah melakukannya meskipun umur beliau sudah 50-an. Duduk, Aisyah di pangkuan Rasulullah, pipi nempel pipi, nonton berdua pertunjukan Bilal dan kawan-kawan menarikan tari tombak ala Habasyah. Maka masjid juga pusat kebudayaan. Bagaimana kemudian
kita bisa mengadakan berbagai kegiatan pembinaan untuk anak muda itu di masjid. Jogokarian itu masjidnya ada sansaknya, ada meja pingpongnya, ada lapangan bulu tangkisnya, ada meja karambolnya, ada komputer untuk nge-game maupun mengerjakan tugas kuliahnya, wifi gratis sejak 2005 dengan terproteksi dengan baik, insya Allah. Kemudian juga di situ pokoknya kegiatan anak muda difasilitasi, karena anak muda itu doyan sego, doyan suworo, mau nasi tapi tidak mau nasihat. Jadi kalau mau main di masjid dilaksanakan sebuah pelayanan, harus dibelikan gorengan anget dan teh panas wangi sepet legi kental disajikan. Pokoknya dolan ke masjid. Lalu kita mengadakan gerakan tidur di masjid. Kalau di sini kan biasanya masjid-masjid ada larangannya, dilarang tidur di masjid. Di Jogokarian ruang utama tidak ada tulisan apa-apa, ruang sebelahnya yang ada tulisannya, dipersilahkan tidur di sini. Disediakan rak isinya bantal, di situ ada dispenser isinya minum, bisa panas bisa dingin. Mau dibikin rasa tinggal pesen ke kantin sebelah gitu ya. Kemudian ada dapur terbuka bisa diakses untuk masak. Sales itu tiap bakdo duhur gelitaan di Jogokarian. Ini layanan dan ini membangun sebuah kenyamanan. Gerakan tidur di masjid yang malam hari oleh adik-adik, dan kemudian khidmah masjid ini berjalan terus. Satu hari tahun 2005 saya ingat malam Idul Fitri ada mobil Toyota Land Cruiser terbaru platnya D, kemudian bolak-balik di Jalan Jogokarian sama adik-adik remaja masjid yang masih di masjid. Waktu itu jam 1:30 dihentikan, Pak, ada yang dicari Pak alamatnya, bisa kami bantu Pak, kok dari tadi kami lihat bolak-balik. Kata yang nyopir, lagi nyari di hotel, kami ini mau mudik dari Bandung ke Madiun, tapi kok kayaknya sudah kemalaman, biar istirahat dulu, besok sholat id di sini lalu lanjut perjalanan. Ada hotel sekitar sini nggak, Dik? Waduh Pak, setahu kami semua hotel sudah full book di sini. Kalau berkenan bisa tidur di kamar atas Pak. Ada kamarnya ustadz-ustadz yang biasanya dipakai iktikaf. Tapi mohon maaf Pak, fasilitasnya seadanya. Oh ya nggak apa-apa Dik. Mobil diparkir, mereka ke atas, kemudian disiapkan sama anak-anak bantal dan selimut, ditunjukkan dapur, ditunjukkan rak isinya mie instan, dan kemudian juga berbagai peralatan yang lain. Tidur malam itu di situ. Anak-anak jagai mobil, karena kata anak-anak mobilnya sama masjidnya harganya nggak jauh beda. Paginya itu orang kemudian tanya, Dek, ada nomor rekeningnya Baitul Mal atau takmirnya nggak, Dek? Saya titip sebagian zakat mal saya ke sini aja ya. Oh ahlan wa sahlan Pak. Kemudian dikasih nomor rekening. Beliau mentransfer kalau nggak salah saat itu 12.500.000. Itu Kamal Hotel Presidential Suite termewah di Jogja, harganya juga nggak segitu. Jadi khidmah masjid itu terus berjalan menjadi pusat peradaban. Orang bertemu, bertukar ide, bertukar gagasan. Kami bikin gazebo di depan masjid. Tiap pada maghrib sampai isya orang-orang duduk situ membicarakan berbagai macam hal. Anak-anak kemudian bikin kursus bahasa Inggris dan kursus pelajaran-pelajaran di situ. Prakteknya kita terjunkan ke kampung sebelah yang kampung wisata namanya Prawiro Taman. Suruh ngomong sama bule, dakwain bule-bule. Ini proses yang kemudian terus kita jalankan. Masjid sebagai pusat pendidikan juga begitu. Ahlus Suffah kajian-kajian yang terstruktur, tertata rapi, termasuk nanti bagian ketiga yang kita bicarakan yaitu sirah, tapi insya Allah detailnya waktu yang akan datang. Bagaimana kemudian masjid itu sejak masa Daulah Abbasiyah disebut jamid, Pak. Jamid itu mudzakkar, kata benda lelaki, maskulin. Pasangannya namanya jami'ah. Jami'ah itu feminin, kata benda mu'annas. Jami itu selalu bangunan yang berbentuk inti dikelilingi oleh bangunan yang disebut sebagai jami'ah. Nah jami'ah terjemah modernnya menjadi university. Dulu masjid itu pasti gandengannya dengan university. Jami' al-Azhar. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak, tanamkan cita-cita sesuai Quran mengajarkan untuk menanamkan cita-cita. Apa cita-cita yang ditanamkan oleh seorang ibu kepada bayi di dalam kandungannya dalam Quran? Yang dicontohkan presiden? Enggak. Perdana menteri? Enggak. Menteri? Enggak. Gubernur? Enggak. Kepala kantor wilayah dirjen pajak? Enggak.
Yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu istrinya Maryam, istrinya Imran ketika mengandung Maryam, apa yang dikatakan? Rabbi ini nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku nadarkan anak yang dalam kandunganku ini supaya nanti jadi takmir masjid. Cita-cita yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita itu jadi takmir masjid. Sambilannya boleh takmir masjid, pekerjaan utama, pekerjaan sambilan Presiden Republik Indonesia. Pekerjaan utama menteri, pekerjaan utama takmir masjid, pekerjaan sambilannya menteri. Pekerjaan utama direktur takmir masjid, pekerjaan sampingannya direktur BUMN dan seterusnya. Tabarakallah. Ini masjid. Visi kemasjidan harus dibangun bahkan sejak anak di dalam kandungan. Terakhir sirah. Kenapa sirah? Jadi pilar kebangkitan peradaban Islam itu karena sirah adalah petunjuk operasional bagaimana Quran dan Sunnah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menemukan kekuatan yang ada di sana. Terima kasih karena tadi batasnya jam 5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur semuanya. Monggo kalau tidak ke Jogja mampir Jogokarian. Kalau sudah di Jogokarian tanya Salim rumahnya mana, kan tidak diantarkan insyaallah gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim warḍa Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رحمن يا رحيم. خصوصا إلى إخواتنا في سوريا وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين المظلومين يا رحمن يا رحيم. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم ووحد كلماتهم يا رحمن يا رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم توبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga ilmu yang saya bermanfaat bagi kita, bagi keluarga